sahabat dulu bertanya Bu kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, siapa yang harus aku berbakti? Yang paling aku akan berbakti kepadanya itu siapa? Jawab Rasul, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Nah, jadi ibumu, kemudian bapakmu. Ibunya ada berapa Bu? 3. Bapaknya ada berapa Bu? 1. Berarti kalau bapaknya 1, ibunya 3. Loh, bener kan Bu? Ini kan hitung-hitungan ini. Oh salah ya. Loh, coba diulang lagi. Kan sahabat kan tanya ke Nabi Muhammad, ya Rasul, siapa yang harus saya hormati, paling berbakti kepadanya? Jawabnya, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibunya berapa Bu? Bapaknya berapa Bu? 1. Berarti kalau bapaknya 1, ibunya, loh ya bener hitungannya begitu kan. Tapi maksudnya tidak begitu. Jadi maksudnya seorang wanita harus memang menjadi 3 ibu. Wanita 1 tapi statusnya 3. Apa itu? Ibu kandung. Wanita harus siap menjadi ibu kandung. Wanita harus siap menjadi ibu susu. Wanita harus siap menjadi ibu guru. Kan 3. 1 wanitanya tapi menjadi 3 jabatannya. Ibu kandung. Ini baru betul ya Bu? Tapi nggak betul. Ya betul, itu hadis Nabi loh Bu. Ya iya. Jadi 3. Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung memang luar biasa ibu ini, mengandung selama 9 bulan. Bapak-bapak kan nggak bisa seperti itu. Coba bapak-bapak suami ibu dites, ayo Pak kita saingan di rumah. Mbak, ibu ini lagi hamil nih. Coba bapak ngambil kelapa 1 diikatkan di perutnya selama 9 bulan. Mau ke kerja jangan dilepas, mau makan jangan dilepas, mau ke kamar mandi jangan dilepas. Nggak kuat Bu. Nah ini saking luar biasanya ibu-ibu ini. 1 menjadi ibu kandung dari anak-anak. Kemudian menjadi ibu susu yang kedua. Ibu susu ya begitu, paling tidak 2 tahun menyusui anaknya, sekitar 2 tahun. Coba kalau bapaknya, ayo nggak keluar, mau disedot pakai diesel, pakai genset pun nggak akan keluar. Mau dikompa pakai itu paling cuma merah gitu aja. Nah ini kalau bapak-bapak. Kemudian juga menjadi ibu guru. Nah, yang ngajari anak-anak ini nanti di rumah loh, ya ibunya. Coba ibu-ibu punya anak sakit, demam panas anaknya, gendong semalaman lu kuat. Waduh nak sakit ya. Oh cep. Nah itu. Coba bapaknya 15 menit aja udah sengklay ini. Nah ini. Oh manis, ayo banting misalnya. Itu kalau bapaknya. Memang yang cocok menjadi 3 peranan ini adalah ibu, bukan bapak. Maka ibu-ibu ini zaman sekarang kita jaga diri kita menjadi 3 peranan yang harus kita perankan. Yang pertama ibu kandung, yang kedua ibu susu, yang ketiga ibu guru. Nah inilah pentingnya peranan seorang ibu. Ya Bu ya. Jadi yang menjadi semangat di dalam keluarga ini adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu semangat ibadah, ya insya Allah sekeluarga ini ketularan semangat ibadahnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang siwak. Sedikit pengetahuan tentang bersiwak.
Wasiwaku mustahabun bikulli halin illa ba'da zawali lisohimi. Siwak ini hukumnya sangat disunahkan di dalam setiap hal kecuali ketika orang itu berpuasa. Kalau berpuasa menggunakan siwak ini yang tidak disunahkan itu setelah selesai matahari sudah di tengah-tengah terus ke barat. Nah, berarti setengah hari terakhir. Nah, ini sudah tidak disunahkan. Kalau pagi-pagi puasa bersiwak masih sunnah hukumnya. Kalau sunnah berarti mendapat pahala. Namanya sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Gak masalah karena ini hanya sunnah. Siwak itu biasanya yang digunakan adalah kayu arok namanya, kayu yang berasal di tanah Arab sana itu. Biasanya orang-orang haji itu bawa itu kayu siwak. Seandainya tidak ada siwak, yang penting bahannya bahan yang kesat. Baju bisa, baju atau kerudung bisa dipakai. Niatnya untuk siwak, sama Bu. Karena memang bahannya kayu arok ini ya kesat begitu, kesat. Sesuatu yang kesat nanti kalau kita gosokkan ke mulut itu namanya bersiwak. Kalau tapi yang lebih utama menggunakan kayu, memang asli kayu siwak itu, kayu arok. Nah ini. Jadi setiap hal, bangun tidur bersiwak, mau baca Quran siwak, mau sholat siwak. Nah ini sunnah. Jadi misalnya sholatnya ibu jamaah 27 derajat, kalau ditambah siwak sebelum sholat, ini pahalanya bisa meningkat lebih banyak daripada biasanya. Sebelum zuhur bisa, sebelum asar bisa, setiap sebelum sholat bisa. Kapanpun mau baca Quran bisa. Nah, itu bersiwak, sunnah hukumnya. Kecuali orang yang puasa ini kalau sudah matahari di tengah terus sampai sore, nah ini sudah tidak disunahkan. Berapa tahun pahalanya sudah? Apa Bu? Berapa tahun istilahnya? Iya, terus-terusan bertahun-tahun sampai kita tuwek. Kalau jarang dipakai ada juga pahalanya itu. Ya iya, pahalanya itu ketika kita bersiwak, jadi nambah pahala. Ya kalau ibu beli kayu untuk siwak itu, ibu simpen aja di rumah buat pajangan, dia nggak dapat pahala. Dapat pahalanya itu kalau digunakan. Mau baca Quran bersiwak maka pahala baca Qurannya bertambah. Nah ini loh pentingnya, bukan disimpan. Jadi itu, karena apa? Kalau orang puasa setengah hari terakhir ini mulutnya bau. Nah, baunya orang puasa ini memang kita disyariatkan untuk dibiarkan saja. Bau mulutnya orang puasa nanti di akhirat akan diganti menjadi wangi kasturi. Nah, ini pentingnya kalau puasa. Tapi kalau nggak pas puasa ya dipakai. Itu sunnah. Hanya sunnah, nggak dipakai pun tak apa-apa. Hanya pengetahuan saja. Yang paling disunahkan itu ada 3 tempat Bu bersiwak itu, yaitu fi salah sati mawadi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fami minal azmi wa ghairihi. Yang pertama ketika mulut sudah berubah dari baunya, misalnya sudah mengeluarkan bau, bangun tidur kok bau, nah ini bersiwak sunnah. Ataupun karena lama diam, ibu mingkem aja lama, itu lama-lama bau mulutnya. Nah, karena lamanya diam itu sunnah, nanti paling sunnah, sangat disunahkan bersiwak. Nah ini itu manfaatnya siap. Cuma bedanya saya pernah bahsu masail, pernah berkumpul dengan santri-santri membahas tentang siwak. Apa bisa siwak itu diganti dengan sikat gigi? Ternyata memang berbeda, tidak bisa. Kalau sikat gigi bukan dinamakan siwak. Kalau siwak ya dari kayu arok, atau kita buat sendiri dari kayu randu ya bisa. Tapi Pepsodent sekarang kan ada siwak nih. Pepsodent itu menggunakan kayu arok karena
yang diambil enzimnya, zatnya dari kayu arok itu. Zat itu bisa menghilangkan, membunuh kuman-kuman yang ada di gigi. Sunat juga ya? Yang Pepsodent sekarang. Makanya itu kalau Pepsodent yang diambil dari seratnya kayu arok itu hanya diambil manfaat dari zat yang ada di kayu aroknya, tapi tidak mendapat kesunahan. Kesunahannya itu hanya kayu arok yang sifatnya kayu itu kesat itu apa ibu? Pokoknya kesat lah. Itu kesat. Pakai nggak ada kayu pun pakai sorban bisa. Ibu mau sholat zuhur, rukuhnya gosok-gosok dulu. Itu termasuk juga sunnahnya bersiwak, sama nggak ada kayu pakai rukuh atau gombal sendiri bisa. Itu gantinya kayu arok. Itu yang pertama, ketika mulut sudah berubah, ya, baunya berubah, sangat disunahkan untuk bersiwak. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum. Nah, ini yang kedua tadi, bangun tidur. Bangun tidur ini sunnah bersiwak. Yang pertama tadi, seandainya makan jengkol kan bau. Setelah makan jengkol ibu siwakan pakai kayu arok, itu sunnah, sangat disunahkan bersiwak pakai kayu arok. Kan karena mulut itu sudah mulai berbeda baunya. Nah itu, yang pertama kalau mulutnya sudah mulai bau sangat sunnah. Yang kedua ini ketika bangun tidur. Kemudian yang ketiga, kesunahan menggunakan siwak itu wa indal qiyami ila sholah, ketika ingin melaksanakan sholat. Jadi ada 3 tempat yang sangat disunahkan kita bersiwak. Yang pertama ketika mulut sudah mulai bau, kemudian yang kedua bangun tidur, yang ketiga mau sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah ini sangat disunahkan bersiwak itu, ya Bu. Jadi walaupun ini hukumnya sunnah, kan pengetahuan ibu semakin tahu, oh siwak itu sunnah di 3 tempat ini. Kemudian kalau ingin dilakukan ya lebih bagus, kalau tidak dilaksanakan pun tidak masalah. Nah ini tentang masalah bersiwak. Dari sini ada permasalahan Bu Sofi? Nggak ada masalah ya. Jadi Mbak Nina ada masalah? Nggak ada. Ya. Jadi kalau sekarang itu Pepsodent itu Ada ya. Makanya Rasulullah mensyariatkan untuk bersiwak karena memang belum ada sikat gigi. Cuma diambil dari ciri-ciri siwak itu sendiri. Ciri-ciri siwak itu sendiri kan kesat. Kalau sikat gigi kan tidak kesat. Maka sikat gigi manfaatnya hanya untuk menghilangkan dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut. Sedangkan kalau sikat gigi kita manfaatkan sebagai siwak, seandainya mau sholat 5 kali sehari, belum lagi sholat sunnahnya, rawatib, qobliyah, ba'diyahnya, ibu sikat gigi mau qobliyah, sikat gigi. Allahu Akbar, qobliyah zuhur misalnya. Nanti mau sholat zuhur, sikat gigi lagi. Allahu Akbar, sholat zuhur. Ba'diyah zuhur, sikat gigi lagi, mau ba'diyah, baru ba'diyah. Allahu Akbar. Kan repot. Dan juga mungkin lama-lama ledes di mulutnya. Mulutnya bukan sehat tapi malah sariawan semuanya. Karena baru zuhur saja sudah 3 kali sikat giginya. Mulai qobliyah, sholat zuhurnya, terus ba'diyahnya. Tapi makanya yang dimaksud sangat disunahkan sebelum sholat ini tetap siwak. Karena siwak ini kan berbeda, nggak kayak sikat gigi. Dan dia tidak akan membuat luka. Bahkan menurut penelitian Bu, kalau ibu rajin-rajin bersiwak, ini sangat jarang sekali terkena penyakit sakit gigi. Ini. Kalau ibu sering sakit gigi, coba ibu kalau ada yang pergi ke Arab atau katanya di Pondok At-Taufik juga ada yang jual kayu Arab itu ada.
Nah, dicoba. Kalau sering sikat gigi, coba. Mau putus kalau pakai siwak kita putus akhirnya. Putus apanya, Bu? Ya, tergantung. Ibu kan nyiwaknya kan digosok-gosok, jangan dipukul-pukulkan begini. Ini rontok semua giginya nanti. Ya, kalau untuk model menggunakan siwak sih macam-macam. Cuma kalau dari guru saya dari tengah itu diarahkan ke sebelah kanan dulu, masuk ke kanan 3 kali, kemudian geser masuk ke kiri 3 kali, kemudian masukkan ke tengah, ke langit-langit juga digosok. Langit-langit yang tengah itu digosok. Karena biasanya ada sebuah makanan-makanan atau bekas-bekas pokoknya entah bekas makanan itu biasanya nyangkut juga di atas itu. Nah, itu yang sering cuma gosoknya jangan keras-keras, surak nanti luka. Nah, kalau bagian dalam yang langit-langit itu pelan-pelan aja. Gantian boleh, Bu. Bu beli siwak yang agak panjang. Nah, kalau tidak dipotong kasih nama Bu Sophie sebelah sini. Terus Pak Sophie-nya sebelah sini. Pak, ini ibu yang sebelah sini, bapak sebelah sini ya. Jadi kalau mau sholat, siwaknya satu saja bawa ibu. Namanya Bu Sophie, buat Ibu Sophie. Giliran bapaknya dibalik nanti siwaknya, buat siwakan. Ya nggak apa-apa, itu kan suami istri kan lebih malah lebih lengket gitu loh. Jadi istilah zaman sekarang so sweet lah. Nah, ya kalau saya dulu di pondok, kalau pas kirimannya habis, ya siwaknya itu walaupun pendek sejengkal ataupun kurang dari sejengkal misalnya, ya dibagi 2 sama kawannya. Ayo bagi 2. Ini kamu satu. Jadi kalau nggak ada kayu yang dari Arab, kayu arok namanya, itu bisa kita pakai kayu-kayu selain kayu arok, kayu yang kesat-kesat ya, kayu randu, mau kayu rambutan, mau kayu yang ada di sekitar kita, boleh. Itu juga namanya bersiwak. Atau kalau tidak ada juga pakai kain seperti yang saya bilang tadi. Nggak usah, kalau habis bersiwak nggak usah berkumur, nggak apa-apa. Karena manfaatnya siwak sendiri di dalam kayu arok itu memang mengandung zat-zat yang anti kuman. Makanya terus timbullah Pepsodent ataupun odol-odol itu yang terbuat dari kandungan kayu arok. Jadi kayu aroknya ditumbuk lembut, terus dicampur menjadi sebuah odol atau Pepsodent dan lain-lain. Nah, ini manfaatnya. Coba ibu kalau nggak percaya, yang biasanya sakit gigi, cobalah sebulan aja rutin siwakan. Nah itu insya Allah berkurang itu. Jadi sakit gigi yang biasanya seminggu sekali sakit gigi, itu nanti paling-paling menjadi 2 minggu sekali. Kalau puasa bersiwaknya jangan, yang penting jangan tengah hari sampai sore. Nah itu ya nggak apa-apa, cuma hukumnya makruh, bukan sunnah lagi. Ya kalau puasa mulai setengah hari sampai sore, nah itu yang makruhnya, karena menghilangkan baunya orang puasa. Malah kalau orang puasa, Bu Sophie pas puasa tengah hari sampai sore itu coba cium sendiri, itu nanti di akhirat menjadi minyak kasturi, itulah. Tapi sendiri saja Bu, jangan diarahkan ke suaminya, nanti marah suaminya. Inilah nanti yang diganti oleh Allah, bau mulutnya orang puasa diganti sebagai wewangian, baunya bau wangi nanti di surga. Amin, Allahumma amin. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi Bu. Kalau tidak, ya silakan. Ya ke samping rata, ke samping, ke atas, bawah.
nanti gosok lagi sampai 3 kali. Yang penting arahnya 3 kali di sebelah sini sampai rata, muter-muter ya boleh. Gimana? Kalau mau gosok gigi ujungnya ya boleh. Jadi lebih afdol lagi memang siwak ini agak dihaluskan yang bagian pucuk. Jadi seperti kuas dia modelnya. Jadi digosok-gosok gitu. Cuma ya bukan dilincipkan, nanti ketusuk Bu. Jadi agak dipenyet bagian ujungnya sehingga seperti kuas gitu bentuknya. Memang ada yang seperti itu. Cuma biarkan utuh begitu saja, tetap Ibu mendapat kesunahannya. Memang rasanya, apalagi kalau kayu arok yang masih baru Ibu pakai itu agak ada rasa pedas-pedasnya gitu. Bukan rasa manis-manisnya Bu. Kalau manis-manisnya itu kayak Aileen iklan air minum, ada manis-manisnya, ada pedas-pedasnya. Ya itu ya Bu ya, tentang siwak. Mudah-mudahan bertambah pengetahuan kita. Nampaknya juga sudah waktu asar, sudah